Poco X3 GT. Gue dan Al udah pakai ini sebulan lebih bergantian. Dan jujur, di awal gue mikir, ini smartphone overall seksi banget karena banyak memberikan beberapa hal yang emang di luar ekspektasi pada rentang harga 4 jutaan. Tapi, setelah sebulan pakai, mulai berasa beberapa kekurangan yang bisa bikin kalian lirik ke HP lain. Langsung kita lihat experience-nya seperti apa selama sebulan ini. Hal pertama yang di luar ekspektasi gue adalah desainnya. Setelah dipakai sekian lama, gue masih belum bosen atau enak dengan tongkrongan Poco X3 GT. Beda dengan look beberapa seri X3 sebelumnya yang serba nonjok dengan branding. Ini lebih kalem bahasa desainnya. Brandingnya nggak mengintimidasi, punya karakter dengan finishing body yang bertekstur, dan desain kamera yang cukup berbeda dari pemain lainnya di segmen ini. Ya, bodinya emang masih terbuat dari plastik. Nature-nya pemain di segmen ini mayoritas demikian. Terlebih karena Poco X3 GT membawa beberapa fitur jagoan yang nanti akan kita bahas, jadi gue nggak komplain lah ya. Oh ya, X3 GT ini secara berat masih under 200 gram, dan dimensinya juga lebih kecil ketimbang X3 series lainnya. Masih tergolong enak buat ditenteng-tenteng. Gini. Kalau lo beli smartphone Poco, hal terakhir yang lo expect untuk bagus adalah kameranya. Nah, dari awal beli sampai sekarang, gue masih belum bisa move on dari kameranya yang sangat mengejutkan. Gue nggak bisa bilang bagus banget secara absolut, tapi untuk ukuran ekspektasi dari sebuah HP Poco, ini bagus. Oke guys, gue lagi ada di Bali. Ceritanya lagi mau work from Bali nih. Nih villa yang gue tinggali selama 2-3 minggu ke depan. Ini gue sekalian aja ngecek videonya Poco X3 GT. Intinya sih gini ya, handphone ini memang jualannya kan bukan kamera, tapi cukup mencengangkan sih buat gue. Karena kameranya tuh bagus, maupun foto maupun video. Kayak ini di 4K 30 fps stabil cuy, dynamic range-nya bagus, warnanya keluar, segala macem. Nah, tapi ya seperti biasa lah ya, smartphone dari Tiongkok masih aja depannya itu mentok di 1080p dan ini mentoknya di 30 fps. Wah, si Al lupa pulang nih kayaknya. Cuman kebagian sampel kamera doang gue. Seperti yang dia bilang, pas gue lihat sampel-sampel video dan foto-fotonya, gue cukup kaget. Kita bahas sedikit foto-fotonya ya. Gue suka sama jepretan kamera utamanya. Kata kuncinya minim processing, baik soal ketajaman maupun warnanya. Dipakai foto objek orang pun konsisten bagus, terlihat natural. Lihat aja foto-foto keseruan keluarga Alessa. Dynamic range-nya juga bagus, exposure-nya pun on point. Sama, sampai ke foto bokeh juga demikian. Tapi kalau udah masuk ke low light, ya jelas kurang. Tapi lagi-lagi, night mode-nya bekerja dengan maksimal untuk level up fotonya menjadi jauh lebih reliable. Soal versatility, ya ultrawide-nya seala kadarnya lah, cenderung soft. Tapi udah cukup untuk ngabadiin momen keseruan. Makronya mah lupakan saja. Selfie-nya sendiri processing-nya juga nggak lebay, tapi nggak sebaik kamera utama pastinya. HP 3 jutaannya Xiaomi dan Poco akhir-akhir ini selalu berani membawa pilihan fitur-fitur under the radar tapi keren, seperti rating IP53, 5G, stereo speaker, vibration motor yang bagus, dan UFS storage 3.1, semuanya untuk pasar 2-3 jutaan khususnya. Apalagi di 4 jutaan, seperti Poco X3 GT ini. Jelas juga punya dong, mantap! Untuk 5G, tentu masih harus bersabar ya, supaya cakupannya lebih luas. Terus, output stereo speakernya yang penting buat gue nggak cempreng, malah bagus kok. Coba kalian dengerin deh.
Kemudian, vibration motornya sebagai catatan, walaupun bagus, gue merasa rada terlalu soft. Kalau ada dua hal yang nggak bisa gue kasih acungan jempol adalah ketiadaan slot SD card dan nggak ada headphone jack. Tanya jualan performa. Gamer kan butuh pakai headset supaya minim delay. Solusinya ada sih. Kalau perlu storage lebih gede, belilah varian 256GB atau maksimalkan cloud services. Lalu jangan lupa bawa selalu dongle yang dikasih dari paket pembelian supaya ngegamenya maksimal. Soal display sebenarnya juga nggak bisa gue kasih acungan jempol. Tapi, objectively speaking, displaynya fine kok. Udah pakai Gorilla Glass varian paling tinggi, refresh rate maksimalnya 120Hz, termasuk responsif pula. Lalu bisa gue pakai nonton konten HD, warnanya punchy juga, dan masih kebaca di outdoor. Lalu kurangnya di mana bang? Pasti ada yang tanya begini nih. Jawaban gue ini lebih ke arah kebiasaan dan kompetisi. Layarnya masih IPS LCD, belum OLED. Nah, hal ini biasanya ganggu banget di mata gue. Tapi di sini, layarnya di-boost sedemikian rupa supaya saturasi layar mendekati karakter AMOLED. Walaupun hitamnya ya mungkin nggak sepekat AMOLED. Di-boost begini, gue belum tahu nih, apa ada minusnya jangka panjang atau enggak. Sementara pesaing-pesaingnya udah banyak yang kasih AMOLED loh di price range segini, walaupun ya memang spek lainnya nggak sengebut Poco pastinya. Kayaknya soal layar ini sengaja ya, jadi diferensiasi antara seri Poco dan Mi. Mi dapat komponen terbaiknya dan Poco second grade-nya. Gue tahu nih, pasti Poco berharap kekurangan-kekurangan yang ada di X3 GT bisa dimaafkan dengan beberapa kumpulan fitur bagus di awal tadi yang gue sebutin, dikombinasikan dengan fitur-fitur unggulan utama yang jadi unique selling point-nya. Apa aja? Pertama, chargernya. Nggak main-main, 67 Watt. Dari hasil tes, 30 menit itu bisa ngisi sekitar 74%. Sampai 100% harus nunggu kurang lebih 20 menit lagi. Cepet kan? Apalagi baterainya gede, 5000 mAh. Kombinasi keduanya membuat gue nggak pernah pusing soal baterai. Dengan settingan refresh rate 120Hz dan pemakaian medium to heavy, gue bisa dapetin SOT sekitar 6,5 jam dengan masa pemakaian kurang lebih 1 hari. Tentu hal ini juga didukung oleh prosesor yang tidak power hungry. Dan itu membawa kita ke poin kedua. Yes, prosesor. Prosesornya Dimensity 1100, yang konfigurasinya mirip Dimensity 1200. Beda utamanya palingan urusan clock speed saja. Intinya sih, so far HP ini paling powerful untuk HP mid-range di harga 4 jutaan. Bahkan HP dengan embel-embel mid-range di kelas di atasnya juga masih banyak yang di bawah ini level performanya. Setidaknya begitulah dari hasil tes benchmark yang kami dapatkan. Stabilitas, wildlife stress testnya itu 99,5% loh. Ini kita ngetesnya di ruangan AC ya, indoor. Dan ini konsisten dengan hasil nyoba main Genshin Impact. Bisa dapat 50 FPS stabil. Kalau kalian inget, bahkan Snapdragon 888 pun bisa keteteran di sini. Panasnya pun nggak lebay, masih bisa dimainin pegang di tangan. Main game wajar di ruangan non-AC pun gue belum pernah nemuin masalah panas, throttling, dan lain-lain. Cocok buat mabar di warkop nih. Tapi, layaknya SoC keluaran MediaTek, kendalanya ada pada dukungan developer game yang minimal atau suka telat. Lihat aja, di PUBG settingannya hanya mentok di HDR Ultra. Hal ini udah berulang-ulang kami sampaikan ya, bukan hanya problem di HP Xiaomi aja. Sekedar info, versi storage manapun yang kalian beli, RAM-nya sama-sama 8GB. UI yang dipakai MIUI 12.5.1. Kalian udah tahu dong pendapat kami mengenai UI ini keramean. Oke, menjawab pertanyaan gue di awal, apakah HP ini seksi? Jelas seksi, tapi seksi doang nggak pakai banget. Gue jelasin. Poco X3 GT punya banyak fitur unggulan yang bagus seperti gue bilang tadi. Tapi mesti diingat, satu smartphone yang justru mungkin mengurungkan niat orang buat beli X3 GT ini justru adalah smartphone dari Poco sendiri.
Poco F3. Nambah kurang dari 1 juta, menang di banyak hal. Terlepas tetap ada juga ya HP mid-range lain di segmen harga yang sama yang lebih all-rounder. Walaupun begitu, kalau budget kaliannya mentok di 4 jutaan dan emang fokus di performa smartphone yang bagus, stabil, dengan sedikit bonus di kamera, Poco X3 GT nggak ada salahnya juga buat dipilih. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Tunggu reaction-reaction kami yang berikutnya. Bye guys!